Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya, Erna Sutanti. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Ini untuk video tutorial kali ini, saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas rajut serut mini seperti ini. Ini untuk alat dan bahannya, saya gunakan benang poli kilap, bisa juga pakai benang poli indo. Kalau tidak, boleh juga gunakan jenis benang yang lain ya. Kemudian hakpennya saya gunakan tulip gold yang nomor 4. Ini korek api untuk memotong benang. Dan untuk handlenya saya pakai handle instan seperti ini. Kalau mau pakai handle rajutan boleh juga. Nanti tutorialnya saya share di bagian deskripsi. Langsung saja. Pertama kita buat dulu slip knot. Caranya untuk yang pemula ya, caranya seperti ini. Kemudian masukkan hakpen dari bawah, kait, keluarkan. Lanjut buat rantai sebanyak 16. Kalau mau lebih lebar boleh ditambah sendiri jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemudian buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua di sini buat SC. Lanjut, masing-masing mata rantai kita isi dengan 1 SC. Jumlahnya harus sebanyak 15 SC ya. Ini motif ini membutuhkan kelipatan 2 atau kelipatan genap. Jadi di sisi sini nanti hitungannya 16, di sudut satu, di sisi akhirnya nanti juga ada 15 maksud saya 15, di sudut satunya juga ada 15 SC nanti. Setelah itu putar. Kemudian di lubang rantai yang sama ini kita buat SC juga. Kemudian lanjut masing-masing kita isi dengan 1 SC ini ya, di tiap-tiap lubangnya ini kita isi dengan 1 SC. Kalau ragu ini boleh dihitung ya, jumlahnya harus 15 SC. Ini kita lakukan terus buat SC bolak-balik sebanyak 40 baris ke atas. Ini ya hasilnya setelah 40 baris, 15 kali 40 baris. Kemudian kita SC keliling. Ini setiap sudutnya kita isi dengan 2 SC. Untuk masing-masing mata rantainya kita isi 1 SC. Ini tiap-tiap mata rantainya ini dari samping. Kita isi dengan 1 SC. Ini membutuhkan kelipatan genap. Jadi untuk totalnya ini ada 110 mata rantai keliling dari alasnya ini. Teman-teman jika ingin lebih lebar tinggal ditambah aja panjang kali lebarnya. Yang penting hasilnya nanti harus kelipatan genap. Iya, ini kita lanjutkan dulu satu putaran. Di sini masing-masing ini kita isi 1. Nanti di sudutnya
sini, sudut sini kita isi 2, sudut sini kita isi 2, sini 2, dan terakhir di sini nanti juga kita isi dengan 2 SC. Kita lanjutkan dulu. Setelah satu putaran, ini kita slip stitch di sini. Ini sudut ini udah kita isi 2 ya. Slip stitch di sini. Kemudian rantai 2 di lubang yang sama, buat 1 DC. Kemudian lanjutkan buat DC. Masing-masing mata rantai kita isi dengan 1 DC. Masukkan, kait benangnya, keluarkan 1, 2, keluarkan 2 lagi. Terus ya, ini kita lakukan sampai dengan 1 putaran. Untuk tiap-tiap sudutnya tidak lagi ada penambahan. Pas buat seperti ini saja. Seperti ini jadinya. Ini kita lakukan sampai 1 putaran, nanti slip stitch di sini ini. Setelah 1 putaran, slip stitch pada rantai yang kedua ini. Ini hasilnya ya. Kemudian rantai 2 lagi. Selanjutnya kita akan buat front post pada DC yang ini. Ulang ya, kita ulangi lagi. Ini udah chain 2, kait benangnya, kemudian masukkan melingkar ke belakang seperti ini. Ini front post namanya. Untuk bagian DC nya ini ada di sisi depannya, kait, kemudian buat DC front post, sebelahnya kita buat back post. Ini kait dari belakang seperti ini, ambil benang, keluarkan lagi, sampingnya lagi kita buat front post lagi. Kemudian sampingnya buat back post. Lagi front post. Kemudian back post. Front post lagi, back post, front post, back post, hasilnya seperti ini, front post, back post, front post, back post. Ini kita lakukan terus selang-seling, front post, back post, front post, back post, terus sampai 1 putaran. Nanti kita slip stitch lagi di mata rantai yang kedua ini. Ini hasilnya setelah 1 putaran. Kalau jumlahnya pas, genap dia, maka bagian terakhir ini tepat pada posisi back loop di sini. Ini back loop ini. Kemudian di sini kita slip stitch pada mata rantai yang kedua, 1, 2 di sini. Rantai 2, 1, 2. Sama polanya seperti sebelumnya. Di sini front loop. Front post DC, pindah sebelahnya, back post DC,
maju lagi front post, maju lagi back post, kemudian front post, back post, seperti ini jadinya. Ini lakukan selang-seling sampai ketinggian dari tas yang kita inginkan. Terus ya, ini bagian yang front post lurus, front post, back post lurus, back post terus. Kemudian jika ingin diganti dengan warna lain, silakan. Caranya sama seperti video-video saya sebelumnya. Caranya ini kita lanjutkan dulu sampai ketinggian yang kita inginkan. Ini ya, saya buatnya tidak terlalu tinggi. Ini sekitar 12,5 cm saja. Kemudian sudah, ini sekalian untuk cara ganti benangnya seperti ini. Kemudian di atas DC, di atas mata rantai yang kedua ini kita masukkan, kemudian kait benang putihnya. Ini untuk slip stitchnya ya, kalau ganti benang. Sudah, supaya tidak mudah lepas, karena ini biasa dicuci ya untuk tas rajut. Jadi supaya tidak mudah lepas, ini saya ikat dulu. Boleh sekali, boleh 2 kali. Sudah. Jika sudah, ini rantai 2. Kemudian di lubang yang sama saya buat 1 DC. Selanjutnya masing-masing mata rantai ini kita isi dengan 1 DC. Ini sisanya boleh dirajut. Ya, ini kita isi masing-masing 1 DC. Ini akan saya buat sebanyak 3 baris ke atas. Seperti ini jadinya. Ini kita lanjutkan sampai 3 baris ke atas dulu. Ini sudah 3 baris DC-nya. Kemudian kita akan ganti benangnya dan tutup dengan SC keliling supaya ini tidak nampak megar ini. Untuk benang putihnya kita potong saja karena sudah tidak dipakai lagi. Kemudian ikat. Supaya tidak mudah lepas pas saat dicuci, jahitannya rajutannya kuat. Kemudian langsung ya, chain 1, SC di lubang yang sama, kemudian buat SC keliling sebanyak 1 putaran. Ini kita lanjutkan sampai 1 putaran. Bertemu lagi di sini slip stitch di sini nanti. Setelah 1 putaran penuh, sudah selesai ini tasnya. Kita slip stitch di sini. Kemudian rantai 1 untuk mematikan benang. Potong. Sisanya ini bisa kita selip-selipkan. Di sini.
Ini ya bagian dalamnya seperti ini. Ini bagian luarnya sedikit membentuk pinggang di sini. Setelah itu kita tentukan titik tengahnya ini. (25, 26) berarti di titik 13 cm ini. Di sini pas titik tengahnya. Kemudian saya akan pasang tali serutnya. Untuk tali serutnya tutorialnya sudah ada di video saya sebelumnya. Nanti saya share di bagian deskripsi. Ini titik tengahnya ya. Dari titik tengah ini saya geser 2, 1, 2. Mulai dari sini saya masukkan ini. Ini untuk ukuran talinya terserah. Ini saya buat sepanjang lingkaran ini ditambah beberapa senti. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5 DC. Kita masukkan sini. Ini sengaja saya pakai DC supaya lebih mudah untuk memasukkan talinya. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terus kita lakukan sampai satu putaran, nanti bertemu di sini. Terakhir di sini nanti ada 4 ya, di sini. Ini setelah kita pasang tali serutnya. Untuk tali serutnya opsional, tidak harus pendek seperti ini. Punya saya ini sengaja saya buat pendek. Jika sudah kita serut, tepat bagian tengah tas ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Sisanya semuanya 5, 5. Ini juga terserah kita. Seperti ini jadinya. Untuk handle-nya ini langsung saya kaitkan aja di DC yang paling atas ini. Kalau mau lebih cantik boleh dipasang ring handle. Tutorialnya juga sudah ada di video-video saya sebelumnya, boleh dicek. Jadinya seperti ini ya, tas serut mini. Demikian tutorial dari saya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.